Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Dengan demikian, kita akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat di negara kita, di Jawa Tengah dan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu dia video yang lagi viral-viralnya dan bikin para kader Moncong Putih kepanasan. Yoi, takut kalah. Ya, ini lagi kemarin dibahas panas-panasnya ya di DPR, guys. Salah satu anggota DPR dari fraksi PDIP ini protes keras karena Pak Prabowo yang video tadi itu mendukung salah satu calon, yaitu Pak Lutfi di Jawa Tengah sama Gus Taj Yassin. Dianggapnya Pak Prabowo sebagai presiden itu cawe-cawe. Waduh, ini mah nggak cuma Pak Prabowo doang ya kan. Kemarin pas Pilpres juga dianggapnya Pak Presiden Jokowi juga ikut cawe-cawe. Ya, gitulah guys kalau takut kalah ya. Padahal video itu dibuat saat Pak Prabowo itu pas libur dan dia tidak menggunakan atribut kepresidenan ya guys. Dia melakukan itu, buat video itu sebagai ketua umum Partai Gerindra. Nah, itu dah guys. Panasnya seperti apa protesnya si Bang Deddy Sitorus? Kita lihat aja videonya langsung guys. Let's go. Saya hanya berharap kita semua tidak menjadi bangsa yang munafik, menganggap tidak ada masalah hanya karena tidak ada proses legalnya. Padahal kita semua tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Saya minggu lalu mendengar pidato Presiden Prabowo, hati saya tergetar, Pak. Ketika beliau mengatakan tidak ada titip-titip dalam pilkada. Silakan semua yang junior-junior, saya terharu, Pak. Karena sebelumnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita meragukan di beberapa tempat provinsi, ya, yang intervensi berbagai instrumen kekuatan negara itu sangat nyata, telanjang, dan masif. Tapi kebahagiaan saya dengan pidato presiden itu luntur hanya dalam waktu 3 hari. Ketika kemudian Presiden Republik Indonesia yang sangat kita hormati, Pak Prabowo Subianto, ternyata kemudian menjadi endorser, promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jawa Tengah. Istana mengatakan tidak ada larangan presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye, harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang. Definisi kampanye dalam undang-undang kita juga jelas. Ketika mempromosikan dan seterusnya dan seterusnya. Ketika seorang Presiden Republik Indonesia turun kelasnya menjadi campaigner jurkam untuk satu calon, saya kira kita ketika kehilangan harapan bahwa pemilu ini memang akan berlangsung dengan jurdil. Kenapa? Betul Pak Prabowo Subianto seorang ketua umum Partai Gerindra berhak mengendorse calonnya. Tetapi kalau itu dilakukan sebelum masa kampanye, sangat boleh sebagai ketua umum. Tetapi ketika menjadi presiden, yaitu tadi, ada tahapan regulasi yang harus diikuti. Interupsi pimpinan. Bentar dulu pimpinan. Saya belum diinterupsi, saya baru ngomong terus diinterupsi. Kan boleh interupsi Pak Deddy.
Iya, saya selesaikan dulu lah. Tidak ada yang salah Saya kan baru dengan interupsi? pembukaan nih. Biar diselesaikan dulu. Iya, nanti kan Pak. Anda bisa bantah. Iya, iya, iya. Jadi problemnya adalah bahwa selain ketua umum partai, presiden kita itu memegang 3 jabatan yang sangat penting. Kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Saya takutnya, walaupun mungkin Pak Presiden tidak berniat, bahkan tidak terpikirkan, agar itu menjadi acuan untuk seluruh instrumen kekuasaan di bawahnya, bisa ditangkap secara berbeda. Bisa multi interpretasi, Pak. Jadi saya kira hal ini harus diluruskan. Bapak Presiden berutang penjelasan pada kita bahwa itu tidak berarti instrumen kekuasaan negara, pemerintahan, angkatan bersenjata yang ada di bawah komando beliau boleh cawe-cawe dalam pilkada. Kami menghargai hak beliau sebagai ketua umum partai. Bang Deddy, Silakan, Pak. Bang Deddy, difokuskan ke sini dulu. Iya, Ya. ini kita nggak mungkin bicara, Pak, yang di bawah Iya. kalau atasnya nggak benar, Pak. Ya, Yang benarnya di mana, Pak Ya. Deddy? Ada yang melanggar undang-undang nggak Yang saya dilakukan Pak Prabowo? Bentar, yang Deddy, saya nanti. sampaikan tadi udah cukup jelas. Maksud saya Pak. begini, temanya hari ini, biarkan saya Pak mencapai Deddy, dulu. temanya nanti Anda hari ini boleh soal bantah. pilkada. Pak Ketua izin. Izin pimpinan, Batra. izin pimpinan. Saya rasa kita harus Ya. memperlihatkan suri teladan yang baik. Siap, siap. Ya. Jaga marwahnya Komisi 2. Silakan Iya, saudara makanya. saya. Terima Cuma saya kasih. meminta kita fokus kepada substansi masalah. Terima kasih pimpinan. Setiap masalah punya Bang konteks Deddy, dan saya- teks. Iya, saya akan segera pimpinan. Oke, makasih. Ya. Ini penting kenapa? Karena ini kan terkait dengan seluruh nanti pelaksanaan. Kan itu. Saya tidak sedang mengatakan itu salah atau benar, nanti kita sama-sama menilainya. Nah itu dia guys, protes dari Deddy Sitorus dari fraksi PDIP yang menurut gua juga dia agak bimbang dan dia bilang juga tidak membicarakan antara benar atau salah. Dan ada yang kurang nampaknya ya. Dia menitik beratkan kalau presiden itu kampanye harus cuti. Padahal ada tambahannya lagi guys, di saat libur atau Sabtu dan Minggu ketika presiden tidak bertugas. Dan di situ presiden juga tidak membawa atribut ya, kecuali hanya tim pengamanan aja yang memang difasilitasi oleh negara. Dan protes dari Bang Deddy Sitorus ini langsung ditanggapi oleh jubir kepresidenan Republik Indonesia ya guys, Bang Hasan Nasbi, dan sama Pak Sufmi Dasko sebagai ketua harian Partai Gerindra. Nah ini dia langsung tanggapan dari juru bicara kepresidenan Bang Hasan Nasbi. Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai, beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah. Nah, jadi kapasitas Pak Prabowo di situ bukan sebagai seorang presiden, tapi sebagai ketua umum Partai Gerindra. Ini jelas ya guys, udah dikonfirmasi langsung ya. Nah, ini pernyataan dari Pak Sufmi Dasko ya guys. Pak Prabowo selaku ketum Gerindra. Nah, itu penekanannya lagi ya. Pak Prabowo selaku ketum Gerindra, bukan sebagai presiden. Dan bagian dari koalisi partai pengusung Lutfi menegaskan dukungan kepada paslon tersebut seperti ketum-ketum partai lain yang menyatakan dukungan kepada Lutfi Yassin. Nah, jelas ya guys di sini posisi Pak Prabowo di video tersebut bukan sebagai seorang presiden, meskipun melekat dia sebagai presiden, tetapi dia tidak mengenakan atribut-atribut kepresidenannya, tapi sebagai ketum dari Partai Gerindra. Dan itu juga dibuat di saat hari libur ya guys. Nah itu dia guys tanggapan dari jubir kepresidenan Bang Hasan Nasbi dan ketua umum harian Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko Ahmad, yang menekankan sekali lagi Pak Prabowo di video tersebut selaku ketum dari Partai Gerindra. Dan satu lagi hal yang mungkin kalian mesti ingat ya, Pak Prabowo dalam bertindak dan melakukan sesuatu pasti ada penasehat-penasehatnya, dan pasti dia akan membicarakan dengan para penasehatnya ya guys. Dan nggak mungkin secara gegabah Pak Prabowo akan bertindak. Itu dia guys. Thank you guys. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan kita ketemu lagi di konten-konten gue berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Peace.